Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam Rahayu. Saat ini saya sedang berada di Tampak Siring. Adapun tujuan perjalanan saya saat ini adalah akan menuju ke Pura Mengening yang terletak di Desa Saraseda, Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Yang mana Pura Tirta Mengening berada sangat dekat dengan Pura Tirta Empul dan sama-sama memiliki sumber air yang berlimpah yang sering digunakan sebagai tirta panglukatan. Pura Mengening pertama kali ditemukan oleh W.F. Sutterheim di tahun 1925 hingga tahun 1927, tapi tidak disebutkan secara rinci. Kemudian pada tahun 1960, menurut Bernard Kempers menyatakan bahwa ada sebuah kuil dengan sisa-sisa bangunan di atas sebuah bukit kecil. Adapun sejarah dari Pura Mengening berkaitan dengan sejarah yang ada di Pura Tirta Empul yang dibangun sekitar abad ke-10 hingga ke-11 dan pada zaman pemerintahan Raja Masula Masuli yang memerintah di Bali. Namun ada juga yang menyebutkan dibangunnya pada saat zaman pemerintahan Marakata, yang juga direncanakan oleh Empu Kuturan. Saat ini saya sudah sampai di halaman parkir dari Pura Mengening, yang mana parkir untuk mobil bisa masuk dan belok ke kiri. Di sana sudah disiapkan parkir mobil yang cukup luas. Untuk menuju ke Jabayan Pura, terlebih dahulu akan melihat sebuah kolam yang berada di sini yang menghiasi dari Jabayan dari Pura Mengening. Dan ini adalah suasana Jabayan Pura yang masih sangat alami karena masih banyak terdapat pohon-pohon yang besar serta alam yang masih terjaga dengan baik. Dan ini adalah Candi Bentar yang akan menuju ke kawasan Pura Mengening. Di depan Candi Bentar terlihat ada patung seperti pura lainnya di sebelah kiri dan kanan Candi Bentar sebagai lambang penjaga pintu masuk. Di sini juga terdapat sebuah batu serta lap-lapan tempat ngaturin canang yang bertuliskan Pura Mengening. Dan juga disiapkan tirta untuk menyucikan diri sebelum masuk ke area suci Pura Mengening. Dan saya akan memasuki Pura Mengening melalui Candi Bentar yang ada di sini. Namun sebelum masuk saya akan melihat kembali keadaan alam yang ada di sini di bagian Jabayan Pura. Dan ini adalah patung yang ada di sini. Saya akan memasuki dari areal Pura. Om Swastiastu. Pura Mengening terletak di atas sebuah bukit, namun sumber-sumber air dan tempat penglukatan berada di bawah bukit, sehingga untuk menuju ke Pura Mengening terlebih dahulu harus menuruni beberapa anak tangga hingga sampai pada penglukatan, terus menuruni anak tangga hingga sampai pada pemandian. Sedangkan jika menuju ke area suci Pura Mengening, nantinya akan kembali menaiki tangga hingga sampai di Pura Mengening yang merupakan bagian utama Ning Mandala dari area pura ini. Dan terlihat Pura Mengening berada di atas bukit dan di bawah adalah alaman dari pura, dan ini adalah Pura Pancaketirta yang merupakan sumber air yang ada di Pura Mengening. Mungkin sudah banyak yang tahu mengenai nama Pancaketirta. Namun jika ada yang tidak tahu, akan saya coba mengambil dari kitab Adiparwa tentang Tirta Pancaketirta, yang mana Tirta Pancaketirta adalah tirta yang utama
tertulis dalam kitab Adiparwa, yang mana diceritakan sewaktu pertengahan zaman Tirta dan Dwapara, ada seorang resi yang bernama Rama Parasu. Diceritakan anak dari Bagawan Bergu, beliau bertempur dengan sang Arjuna Sasrabahu dan memenangkan pertempuran itu, yang menyebabkan marah para ratu yang ada di wilayah Bharatawarsha, dan mereka semua datang membunuh Ida Bagawan Jamo Agni yang merupakan ayah dari sang Rama Parasu. Saking marahnya sang Rama Parasu karena ayahnya dibunuh oleh para raja yang berada di wilayah Bharatawarsha, kemudian dibalas oleh sang Rama Parasu dengan membunuh semua raja yang ada di wilayah Bharatawarsha, yang mana raja yang beliau bunuh berjumlah 21 orang beserta prajurit dan binatang penarik kereta seperti kuda dan gajah, serta darah dari mereka yang telah dibunuh menjadi seperti lautan darah, dan airnya menjadi telaga 5 buah, dan 5 buah telaga itu dipenuhi oleh darah dan terlihat seperti lautan. Kemudian sang Rama Parasu mengadakan upacara suci, yaitu mempersembahkan tirta penyucian yang berwarna merah kepada leluhur beliau yang sudah berwujud pitara atau roh. Adapun maksud dari tirta merah itu tiada lain adalah darah yang berada pada 5 telaga. Namun leluhur beliau tidak menerima bentuk persembahan air suci seperti itu, karena sangat tidak baik mempersembahkan tarpano atau air suci berupa darah kepada leluhur. Akhirnya turunlah leluhur sang Rama Parasu, yaitu Begawan Recika dan Begawan Jamo Agni dari sorga, lalu memberikan wejangan kepada sang Rama Parasu. Begini kata leluhur beliau: "Anakku sang Rama Parasu, sungguh tidak patut anakku yang bergelar Brahmana melaksanakan tarpana atau korban suci berserana dengan darah. Yang patut anakku persembahkan adalah tirta pawitra, yaitu air suci. Dan sekarang dengarkanlah anakku, untuk memuja semua leluhurmu akan kuberikan sarana untuk memuja, yaitu air darah ini agar disupat atau engkau sucikan agar menjadi air suci 5 telaga, agar bisa menyucikan kekotoran dosa para raja yang sudah engkau bunuh dalam peperangan. Dan telaga ini akan dinamai Samanta Pancaka Tirta, dan mereka yang mati di telaga ini akan menemukan jalan menuju surga. Begitu juga mereka yang susrusa atau berbakti, jika mandi di telaga ini maka akan lebur atau hilang papoklesanya atau segala bentuk kedukaan dan kekotoran hidupnya, dan nantinya akan bisa kembali ke surga." Begitulah nasihat leluhur dari sang Rama Parasu, dan juga dibenarkan perkataan leluhur beliau oleh para dewa. Semenjak itu telaga itu bernama Samanta Pancaka Tirta, namun airnya terjadi perang Pandawa dan Kurawa di tempat Pancaka Tirta yang menyebabkan hilang kesucian dari tirta Pancaka Tirta. Dari cerita tadi dikaitkan dengan linggih atau pura yang ada di Pura Mangening, yang mana ada sebuah pohon beringin yang besar dan di bawahnya terdapat sumber air yang dinamakan Pancaka Tirta. Di sini juga terdapat sumber air yang disebut dengan Tirta Gelung, yang berupa lubang kecil yang menyerupai bentuk sebuah gegelungan. Di belakang terlihat tembok yang mengintari sebuah kolam, yang mana inilah yang disebut dengan Tirta Pancaka Tirta, yang mana telaga ini berada di sebuah tempat yang ada pohon beringin yang cukup besar. Terlihat air dari kolam sumber air ini begitu jernih, dan alam yang ada di sini juga masih terlihat sangat alami. Dan akan saya coba melihat yang lainnya. Ternyata di sini ada pancoran, yaitu Tirta Tunggang, artinya merupakan pancoran suci berupa Tirta Tunggang. Dan ini adalah pemandangan alam yang berada di kawasan Pura Mangening, tepatnya di kawasan sumber air dari Pura Mangening yang disebut dengan
Pancaka Tirta. Di Taman Pancaka Tirta ini merupakan tempat penyucian Ida Betara yang bersentana di Pura Mangening, yang mana di bagian Pancaka Tirta ada tirta pemijilan yang berupa tirta parisuda, tirta panglukatan, tirta pangulapan, tirta keris, dan tirta kamani. Dan di luar dari tirta Pancaka Tirta terdapat tirta Keben, tirta Sudamala, tirta Malela, tirta Soka, tirta Magelung, tirta Tunggang, dan tirta Telaga Waja. Semua tirta tersebut muncul dari pancoran-pancoran yang berbeda dan merupakan air suci. Di pancoran tirta Pawijilan ini tidak diperkenankan untuk mencuci tangan ataupun mencuci muka, apalagi untuk membersihkan diri atau melakukan pengelukatan, karena tirta-tirta ini hanya diperuntukkan untuk upacara. Bagi masyarakat yang ingin bertirta di Pemijilan ini tidak diperkenankan untuk melakukan penjayan-jayan lagi terhadap tirta tersebut, baik mereka dari kalangan Brahmana yang sudah walaka maupun meraga putus tidak diperkenankan. Berdasarkan kepercayaan, hal ini dilakukan untuk mencegah agar tirta yang keluar dari dalam perut bumi sendiri menjadi surut dan menghilang. Saya lanjutkan perjalanan menuruni dari anak tangga yang ada di sini, yang nanti pada ujung tangga ini akan menuju ke tempat pemandian, yang mana di sana diperbolehkan untuk melakukan pengelukatan ataupun untuk melakukan penyucian langsung mandi di bawah kucuran air pancoran. Untuk menuju ke tempat pemandian tersebut akan melewati lagi beberapa pancoran-pancoran yang berada di jalan yang berupa tangga yang menurun. Di sini terdapat sebuah kolam yang berisi begitu banyak ikan-ikan yang berwarna-warni, dan di dalamnya ada air kelebutan. Dan di sebelah kanan saya juga kembali terlihat air yang mengalir sangat deras dan beberapa pancoran, yang mana ini adalah merupakan pancoran atau tirta Dedari. Dan di sebelah kiri di bawah kolam ikan terdapat beberapa relief-relief yang berupa kepala naga, juga ada yang berbentuk kepala bomo, yang semuanya mengucurkan air yang berasal dari kolam yang tadi ada ikannya. Dan di sini terdapat kucuran air yang cukup besar. Di Pura Mengening keadaan alam sangat alami, banyak sekali terlihat pohon-pohon yang besar yang menyebabkan tempat ini menjadi sejuk serta terlihat sangat indah. Dan pastinya tempat ini dipelihara dengan baik. Di samping menjaga dari kesucian tempat ini, juga menjaga kelestarian alam, karena bagaimanapun juga air yang muncul sangat ditunjang oleh keadaan alam yang ada di sekitarnya. Dan beginilah pancoran-pancoran air. Namun hingga di sini tidak diperbolehkan untuk mengambil air ini sebagai media cuci tangan ataupun cuci muka atau apalagi mandi. Dan air ini akan mengalir menuju sebuah sungai yang ada di ujung dari areal pura ini. Dan terlihat air mengalir sangat derasnya. Saat ini juga belum tampak ada penangkilan yang mengunjungi tempat ini, sehingga saya bisa mengambil gambar dengan baik tanpa mengganggu pemedak yang datang.
yang hendak melakukan pengelukatan ataupun persembahyangan di pura ini. Terlihat sebuah pohon yang besar yang diberikan kain berupa wastra, dan di bawah adalah tempat pemandian yang saya maksud tadi atau tempat pengelukatan. Di sini diperkenankan untuk mandi atau melukat, membersihkan diri dari segala bentuk kotoran, letu-letu sebal kandel. Namun biasanya sebelum melakukan pengelukatan atau mandi di tempat ini didahulukan dengan ngaturin canang sari ataupun pejati ataupun apa yang tidak diaturkan karena tidak ada yang mengikat dalam bentuk persembahan. Kemudian dilanjutkan dulu dengan persembahyangan kepada beliau yang bersentana di sini, dan beliau yang memang memberikan atau merestui air-air ini sehingga menjadi tirta panglukatan. Karena pada dasarnya air hanyalah air jika tanpa puja pengastawa atau tanpa mendapat restu dari beliau yang memiliki tempat ini atau bersentana di tempat ini, yang mana akan memohonkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar air yang ada di sini bermanfaat bagi mereka yang memang bertujuan untuk melakukan pengelukatan. Dan terlihat lagi pohon-pohon yang ada di sini serta pemandangan alam yang sangat asri. Dan saat ini cuaca agak sedikit mendung karena awan putih banyak bergelantungan di langit, dan ini adalah bagian luar dari pura yang mana dijadikan sebagai pemandian umum oleh masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan saya lanjutkan untuk melihat keadaan tempat melukat, pancoran-pancoran yang ada di sini yang memang diperuntukkan sebagai tempat untuk melakukan pengelukatan. Dan airnya memang sangat jernih serta sangat deras, sehingga pastilah yang melakukan pengelukatan di sini akan puas dengan kucuran air yang sangat besar. Di sini terdapat sebuah pura yang mana pura ini adalah merupakan tempat terlebih dahulu ngaturin wangi baik berupa canang sari ataupun pejati ataupun bentuk lainnya, dan didahulukan dengan melakukan persembahyangan. Tak jemu-jemu saya melihat keadaan air yang mengucur sangat deras dengan debit air yang begitu besarnya. Dan saya lanjutkan kembali melihat ke bagian sisi lainnya. Ini adalah pura yang saya maksud, yang mana di depannya terdapat lap-lapan tempat untuk ngaturin canang sari ataupun serana upacara lainnya, yang di belakangnya terdapat jadi bentar, dan di sana juga terdapat sebuah sumber air, namun tidak diperkenankan untuk memasuki area tersebut. Dan di sebelah dari pura ini terdapat tempat melukat lagi, yang mana pertama yang sudah saya tunjukkan adalah merupakan tempat pengelukatan, namun di sebelahnya kembali akan ada tempat pengelukatan. Dan keadaan alam yang di sini memang sangat asri, di mana banyak sekali pohon-pohon yang besar yang berada di area ini. Dan ini adalah pengelukatan yang tadi saya sebutkan berada di sebelah pura tempat bersembahyang tadi, yang mana tidak berbeda jauh dengan pengelukatan yang sebelumnya. Di sini juga terdapat beberapa pancoran dan terlihat ada seperti sebuah air terjun dengan debit air yang sangat besar serta sangat jernih.